yang penjenengan lihat dari roda ini? Biasanya Pak, kita kedalaman alur bannya Pak. Oke. Kedalaman alur ban. Oke. Ini masih tebal Pak. Ya. Kedalaman alurnya kita lihat Pak. Bapak Oke, bisa seperti cek. ini ya? Iya, betul. Oh, ini masih dalam nih. Masih dalam. Sobat. Iya. Ini masih dalam dan kita cek langsung ini bersama dengan Pak Menteri ya. Kita Siap. langsung cek ban dari bus yang akan menuju ke wilayah Jawa Timur. Siap. Dan memastikan bahwa penumpang ada di sana, pengendaranya oke. Kemudian juga tadi surat-suratnya sudah oke, tapi secara kasat mata kita mau lihat langsung ya Pak Menteri ya. Apakah kemudian ban ini adalah salah satu ban yang memang layak begitu ya Betul, Pak Pak. terminal ya? Betul, betul. Oke, bisa dijelaskan kembali kepada Pak Menteri atau kepada pemirsa juga, kepada kita semua Apa saja yang dicek? Apa saja yang dicek Pak? Pada saat kami ramcek, biasanya kami mengecek wiper kendaraan, lampu-lampu kendaraan, kemudian kita mengecek alur kedalaman bang, kemudian kita bisa juga mengecek bangku-bangku penumpang yang tersedia, kita cek apakah goyang Di atau kolong tidak. nggak dilihat? Di kolong kami mengecek ini juga Pak, sasis-sasisnya Pak. Kita lihat juga secara kasat mata saja dulu Pak. Kemudian untuk pengereman juga kami mengecek melalui alat indikator yang ada di dalam bis. Apakah berfungsi atau tidak pengeremannya secara maksimal. Pak, betulkah Pak kemudian kalau kita melihat saat ini keadaan yang di luar dugaan untuk pertama kalinya dalam sejarah mudik Indonesia? Ya memang kami berusaha hati-hati kalau amanahnya Pak Presiden agar mudik ini berjalan aman dan berkesan. Pak, lagi-lagi kita masih menyoroti jalur darat. Stuck, Brexit, kemudian juga apa yang terjadi tahun lalu di Merak itu harapannya tidak terjadi. Kemudian juga kita juga harus ingat angka kecelakaan Pak, angka kematian setiap kali mudik itu terjadi. Tetap selalu ada Pak. Bagaimana memastikan Jadi keselamatan kalau kendaraan? angka kecelakaan biasanya bersumber dari kerjasama, ya. Kakor Lantas membuat suatu syarat-syarat, bersama kami mensosialisasikan. Lalu masyarakat melalui media tahu apa yang harus dilakukan. Yang nomor satu, kalau dia akan pulang mudik, pastikan bahwa kendaraannya itu fit. Yang nyopir juga tidak ngantuk dan sebagainya. Yang kedua adalah motor. Risiko paling tinggi adalah naik bis yang tidak direm cek, baru motor. Terakhir Pak, soal infrastruktur jalanan saya paham ini adalah lintas sektoral Pak. Ya. Tapi bagaimanapun perhubungan itu bisa lancar, pada akhirnya konektivitas itu bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Andai kata memang jalanan rusak. Kalau kita lihat isunya sekarang kan Pak udah melebar. Kalau Bapak pasti ikuti percakapan apa yang terjadi di Lampung itu menjadi percakapan publik saat ini Pak. Jalan Lampung rusak. Kemudian dikritik dan ada kesan tidak terima lain sebagainya. Bagaimana Bapak menilainya? Ya, Lampung saya mendapatkan indikasi berapa hari ini, tapi bagi pemudik itu mereka nggak melalui jalan-jalan kabupaten Ya, ya. atau provinsi. Ada jalan negara yang bagus dan ada juga jalan tol. Jadi teman-teman Lampung nanti kita cari solusi agar itu terselesaikan dengan baik ya. Gitu. Tapi infrastruktur yang sudah disiapkan negara, pemerintah pusat itu oke sekali ya. Kalau di Lampung saya bilang excellent lah ya. Sekarang itu Palembang ke Bakauni cuma 4 jam. Cuma 4 jam. Jadi nggak ada alasan mengatakan jelek. Itu lewat tol itu ya Pak ya? Lewat tol. Tapi kalau di kampung-kampungnya atau jalan kabupaten terjadi kerusakan, ya kita mesti koordinasi dengan gubernur dan bupati agar dia memperbaiki itu. Oke. Tapi kalau Pak Budi sendiri saya yakin sih, kalau misalnya dikritik urusan jalan rusak di Lampung, nggak marah kan Pak? Marah tapi dengan toleransi. Marah dengan toleransi. Karena kita tahu bahwa anggarannya banyak Oke. dan ada truk-truk nakal. Oke. Jadi kita bertoleransi untuk Pemda yang anggarannya terbatas Oke. dan menghimbau itu truk-truk odol jangan seenaknya sendiri, Oke. ya. Bawa sawit, bawa batu bara, itu yang penyebab jalan-jalan rusak itu odol namanya. Oke. Jadi Bapak marah kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan kontribusi terhadap Ya. perbaikan jalan yang Ya. ada di sana. Ya. Gitu. Ya. Tapi bukan marah kepada orang yang mengkritik jalan kalau Ya misalnya kalau rusak. dia bagus dong. Kritik kita senang. Kritik bisa. Itu dia Pak Budi Karyasumadi. Sekali lagi terima kasih Pak Budi. Masih mas. Very nice meeting you Pak Masih, Budi. masih. Luar biasa ketemu lagi dengan Pak Budi Karyasumadi, Menteri Perhubungan. Sudah ada bersama kita di program AB Plus bersama saya Abraham Silatan. Terima kasih kawan-kawan. Sobat,
Pramcek sudah selesai. Saya, Abraham Silaban, memastikan bahwa bus ini layak jalan. Setidaknya secara visual kami sudah mengecek langsung dan melihat bagaimana kapasitas penumpang di sini sesuai dan tidak over kapasitas. Maka kalau kita dengar sedang dipastikan kembali bahwa penumpang sesuai dengan apa yang terdata. Dengan Ibu siapa namanya, Bu? Bu Ai. Bu Ai. Iya. Oke. Bu, ini tujuan Madiun berarti ya, Bu ya? Iya, Madiun. Oke. Bu, senang pakai bus ya berarti, Bu ya? Dibandingkan Iya. kereta ya? Kenapa, Bu? Ya lebih apa ya, kalau kereta kan cuma persawahan yang kita lihat, kalau bus kan kota jadi kita lihat. Oke. Lebih senang ya, Bu ya? Harapannya, Bu, kalau misalnya dibilang mudik akan macet segala macam gimana? Ya kita nikmati setiap detiknya karena memang pasti macet. Oke, macet adalah keniscayaan ya, Bu ya. Yang penting sampai ke Selamat. tujuan dengan selamat dan membayangkan indah dan nikmatnya lezatnya pecel Madiun. Oh iya betul. Mantap ya, Pak? Mantap. Pecel Madiun yang merupakan pecel nomor 2 setelah Blitar. Atau nomor 1, Pak? Nomor 1. Oh, nomor 1. Saya bisa diprotes. Di sini semua orang Madiun, Sobat. Kalau misalnya saya bilang pecel Madiun itu kalah enak dengan pecel Blitar, waduh, saya bisa bahaya. Terima kasih, Pak. Saya Abraham Silaban. Oh, Indosiar? Bukan, saya di iNews di MNC. MNC. Saya Kita- Abraham Silaban. Sobat, jika Anda melihat jalan seperti ini adalah jalan berlubang yang kecil, tapi ada beberapa di antaranya. Ada 4 sampai 5, 6 titik di sana. Dan ini sangat berbahaya. Apabila saya masukkan tangan saya, ini sobat, ini genangan air yang cukup dalam. Ada 2 ruas jari saya di dalam genangan air ini. Ini sebetulnya memperlihatkan betapa lubang ini sebetulnya dalam dan sangat berbahaya bagi kawan-kawan yang melintas di wilayah Jalan Raya Kalimalang.